wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil ya akramal khalqi liman aluju bihi siwaka indahulu lil hadisil amami ya Rabbi bil walan yadiqa Rasulullah jamuka bi ijal karim tajalla bismi muntaqimi wa inna min judikan dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami ya Rabbi waghfir lana ma madha ya Muhammadun sayyidun kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh narjulat tabnati min zallatin ajumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami ya Rabbi bil Mustafa Mustafa balligh maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rabbi warzuqni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para asatidz, para asatijah, para hujjaj, para bapak hadirin jamaah taklim malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, juga yang merupakan nikmat-nikmat yang tiada terhingga, di antara nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat keberkahan. Mudah-mudahan dengan semuanya itu kita akan lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bersalam kita limpah curahkan untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita minaz zulumati ilan nur. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita buka pengajian kita ini dan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta mudah-mudahan dengan karomah mukjizat daripada suratul Fatihah, Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, Allah memberikan kita ilmu yang banyak dan barokah, rezeki yang banyak dan barokah, sehingga ilmu-ilmu itu dapat membawa kita selamat, baik selamat di dunia maupun akhirat kelak. Dan Fatihah ini kita kirimkan juga untuk para arwah-arwah, para orang-orang tua kita yang telah mendahului kita lebih dulu, kakek nenek kita, saudara kita, teman kita, dan juga guru-guru kita semua, dan juga para muakifin, orang-orang yang telah mewakafkan hartanya di Masjid Besar Ar-Ridwan, dan juga semua jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala salah dan dosanya. Allah terima amal-amal ibadahnya dan Allah tempatkan arwahnya di taman surganya Allah, Raudhah min Riyadil Jannah. Dan kita mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Al-Fadlah radin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyati wa baiti. Summa ila arwahil waqifin, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustadina wa muallimina wa la kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila arwahi ustadina wa murabbina al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar. Summa ila arwahi khususan ila ustadina fi wa biniyatis salama wa siha wal baraka wal afiyah wa ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Allah telah memberikan wahyu kepada
salah seorang di antara para nabi Allah alaihissalam. Wahyunya adalah yang pertama, man laqiyani wa huwa yuhibbuni. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni. Ay bil maut ayyastaqu ilayya wa yarghabu fi ma indi minas sawabi adkhaltuhu jannati ma'as sabiqin. Wa man laqiyani bil maut wal halu huwa yakhafuni ay yakhafu azabi ajnaituhu nari. Wa man laqiyani bil maut wa huwa yastahi minni bi antan qabid nafsuhu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fihi an saytul hafazah ay malaika alladzina katabu a'malahu junuba fadlam minallahi ta'ala alaih. Man laqiyani bil maut, siapa saja yang menemui Allah pada saat mati, kita ketemu Allah. Man laqiyani, siapa saja yang menemui aku bil maut, disebabkan dengan matinya, wa huwa yuhibbuni, dan ia mencintai aku, katanya, ayyastaqu ilayya wa yarghabu fi ma indi minas sawabi, yakni ia rindu kepadaku dan menyukai tentang pahala yang ada padaku, maka Allah memasukkannya ke dalam surgaku. Maka aku memasukkannya ke dalam surgaku. Ini wahyu didatangi dari Allah kepada para nabi, pada nabi Allah. Wahyu ini disampaikan oleh baginda Rasul kepada para umatnya. Kita nih umatnya Nabi adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi. Katanya Allah berfirman, siapa orang yang menemuiku di dalam pada saat dia kematiannya, di mana waktu di dunia orang itu memang merindu, ingin bertemu Allah. Artinya ingin bertemu, ikhlas dalam kematian, ya. Ikhlas dalam kematiannya. Berarti apa? Dia mencintaiku. Wa huwa yuhibbuni. Orang itu mencintai Tuhannya. Dan padahal yakni ia apa? Rindu kepadaku dan menyukai pahala-pahala yang ada padaku, kata Allah. Ngapain aja kan kita mengharapkan apa? Orang yang mengerjakan amal baik selalu mengharapkan ganjaran pahala, ya kan ya? Kalau kita nggak menginginkan pahala, maka kita nggak beribadah. Setiap orang melaksanakan ibadah demi Allah atau lillahi ta'ala, pasti pahalanya akan terhimpun, terkumpul pahalanya. Apa? Mengharapkan pahalanya. Kita sholat, ada pahalanya. Kita puasa, ada pahalanya. Sholat sunat, sodako dan lainnya, pahalanya disediakan. Sampai kita apa? Diam di masjid, masuk ke masjid, iktikaf, ya, pahalanya ada. Masuk ke masjid, iktikaf.
Allahumma gfirli junubi waftahli abwaba rahmatik, masuk dalam masjid. Terus dia nyampe di dalam masjid itu dia sholat sunnah tahiyat, sholat sunnah tahiyat al masjid, sholat sunnah langsung duduk. Nawaitu an a'takifa fi hajal masjid lillahi ta'ala, gitu. Niatin kita itikaf di dalam masjid, baca Quran, ya. Terus kita tahlil, bertasbih, Allah sediakan pahalanya. Orang-orang yang seperti itu beribadah lillahi ta'ala, apa? Cinta kepada ibadah berarti cinta kepada Sang Kholik, cinta kepada Allah. Itu. Apa cinta kepada Allah? Berarti dia termasuk orang-orang yang takwa, melaksanakan semua perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Cinta kepada Allah. Dilaksanakan dengan ikhlas. Pahalanya disediakan. Nah, itu. Makanya kata Allah yang diceritakan oleh baginda Rasul, ya, man lakiyani wa huwa yuhibbuni, siapa orang yang menemuiku maka dia termasuk cinta kepadaku, bil maut, dalam kematiannya, dikubur, dapatlah pertolongan syafaatnya dari baginda Rasul, dari perbuatan-perbuatannya, dari membaca Al-Qur'annya, membantu dirinya dari semua amal ibadahnya. Makanya persiapan kita prosesnya, Allah menciptakan kematian, kehidup dan mati itu hanya apa? Hanya menciptakan, kita tidak dikasih tahu Pak waktunya kapan, ya kan? Kalau Allah menciptakan mati itu dikasih tahu besok mati ini enak, enggak. Berarti apa? Dimasuknya termasuk orang yang mencintai Allah adalah orang yang rindu kepada Allah. Allah mengakui dia rindu kepadaku, ya. Ai yastaqu ilayya, artinya apa? Mereka itu rindu kangen kepadaku, kepada Allah. Nah, wa yarghabu fi ma indi minas sawab. Nah, dan apa? Dia menyukai tentang pahala atau ganjaran yang ada padaku. Ya Allah, gitu kan ya, ada pahalanya. Minta apabila kita berdoa angkat tangan, ada pahala. Gitu. Berikan keberkahan, pahalanya. Berdoa pahalanya. Bangun malam, pahalanya disiapkan. Ya, sampai jenis ibadah yang terbesar sekalipun, yaitu haji, puasa, itu adalah ibadah yang terbesar. Dalam keikhlasan kita dituntut puasa. Besok kita puasa. Puasa seandainya kita buka, kita enggak puasa, pura-pura lemes, enggak ketahuan. Ada yang puasa punya remes doang, sama orang puasa. Padahal kita enggak puasa, enggak ketahuan Pak. Tapi apa? Karena kita mengharapkan pahala dari Allah, kita enggak buka. Istri kita, anak kita pada enggak ada di rumah sendiri, makan bekas sahur masih banyak, kita enggak makan. Walaupun kita lapar, kenapa? Kita puasa. Apa yang kita harapkan? Ganjaran pahala dari Allah, kewajiban. Daripada kita dapat dosa, mendingan kita puasa dapat pahala, beruntung. Ini para hadirin sekalian, ya. Berarti orang yang cinta kepadaku, kata Allah dalam firman-Nya yang diceritakan oleh baginda Rasul, ya, maka dia termasuk rindu. Ia rindu kepadaku dan menyukai ganjaran yang ada padaku. Apa yang harus dibawakan? Ya. Adkhaltuhu jannati.
Orang-orang yang seperti itu adalah mereka aku masukkan ke dalam surgaku. Amin. Kita dimasukkan dalam surga. Kenapa? Karena kita sudah bersusah payah. Allah memiliki kenikmatan, tempat yang nikmat untuk kita huni, yang disediakan untuk kita, dijanjikan. Nih, kalau kamu beramal soleh, kamu beriman, menyembahku, beribadah kepadaku, nih ganjarannya. Kamu akan masuk ke dalam surga di sini. Dimasukkan ke dalam surga kita. Kenapa? Karena perbuatan kita. Tapi kalau kamu ingkar, kamu aku siapkan sini di neraka. Di neraka tempatnya. Makanya kita adalah termasuk orang-orang yang patuh. Buat apa kita ngaji? Ya kan ya? Kalau kita nggak patuh sama Allah, kenapa kita nggak mengharapkan pahala? Orang kita mau mengharapkan pahala, ganjarannya ridho Allah, ya kita ngaji. Buat apa kita sholat? Buat apa kita malam? Melaksanakan, mengharapkan ridho Allah, ganjaran pahala yang banyak untuk kita agar memperoleh kenikmatan kelak hidup di surganya Allah. Kata Allah kan semuanya dalam itu. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Enggak ada yang masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Siapa? Orang yang enggak mau. Gitu. Man aba ya Allah, siapa orang yang enggak mau? Kata Rasulullah, orang yang enggak mau itu orang yang taat kepadaku, maka dia menjadi temanku. Tapi orang yang maksiat kepadaku, itulah orang yang enggak mau diajak masuk surga. Faqad ata'ani dakhalal jannah. Ya, orang-orang yang taat kepadaku dakhalal jannah, masuk ke surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang maksiat kepadaku, dialah orang yang enggak mau diajak masuk surga. Gitu. Orang masuk surga, orang nanti terbagi dua, Pak. Orang terbagi dua, manusia semuanya. Hamba Allah itu terbagi dua. Farikun fil jannah wa farikun finnar. Dua. Farikun fil jannah wa farikun finnar. Dua kelompok besar. Awalnya sih sama besarnya, tapi akhirnya apa? Yang dari neraka ditarikin, masukin, disortir, ya, masukin ke surga yang kekal abadi di sana. Akhir-akhirnya itu neraka juga tempat apa? Persinggahan doang. Enggak fi nari jahannam khalidina fiha, bukannya khalidina fiha, bukan di neraka diam selama-lamanya. Siapa itu? Gitu. Di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, ya kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu buat kita, siapin buat kita. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah mendapatkan ridha. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, itu Pak. Jadi kita diam di surga selama-lamanya. Nah, kemudian
Setelah kita masukkan surga ada yang kedua lagi, yang keduanya. Tadi kan Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Ya. Wahyu yang keduanya, siapa saja yang menemuiku dalam kematiannya, ya, padahal ia takut kepadaku, yakni apa? Ia takut siksaku, maka aku jauhkan ia akan nerakaku. Kita takut masuk neraka, ya. Takut masuk neraka, makanya kita dijauhkan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minta jauhkan daripada neraka. Tapi apa yang kita minta? Kita masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Bahkan khalidina fiha. Saya pengen kekal di dalam surga selama-lamanya. Surga indah banget di sana, ada jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada ya. Sungai mengalir indah, gitu, kehidupan yang damai. Surga. Ternyata surga itu apa? Ketentraman dalam hati kita. Tentram, damai. Surga dunia juga gitu. Pernah kita merasakan rasa nikmat yang tiada terhingga? Surga. Itu surga. Ada pengertian dalam surga begitu. Tentram perasaannya. Enggak ada masalah. Nah, ini yang kedua ini, siapa saja yang menemui Allah ya sebab kematiannya, padahal ia takut kepada Allah, yakni ia takut akan siksa Allah, maka Allah akan jauhkan ia dari nerakanya. Ya, Allah jauhkan dari neraka. Kenapa? Maka kata Rasulullah begini dalam hadisnya, Iza qolal abdu inni akhafu minan nar. Jika ada seorang hamba yang mengatakan inni akhafu minan nar, aku takut masuk neraka. Tetapi apa? Dia cuma takut. Falam yakuffa aniz zunub. Tetapi dia enggak berhenti. Enggak bisa ninggalin dosa, ninggalin maksiat, jalan terus dia kerjain, nyolong jalan terus, nipu jalan terus, ya kan ya, banyak dosa-dosa dia kerjakan juga. Itu namanya nggak takut sama Allah, bahkan berani nantangin, mainin. Dia nggak berhenti, dia bilang hanya takut, ini akhafu minan nar, saya takut masuk neraka. Tapi Pak, walam yakuffa anil junub, tetapi dia tidak berhenti berbuat dosa. Ini orang pendusta. Fahuwa kazib, maka dia termasuk orang yang berdusta di sisi Allah. Golongan orang pendusta gitu. Itu hadis Rasul. Terus apa lagi? Iza qolal abdu inni uhibbun nabi. Apabila ada seorang hamba yang mengatakan aku cinta kepada Rasul, tetapi apa? Dia tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku, kata Rasul. Dia juga orang yang pendusta. Bohong sama Allah, bohong sama dirinya, bohong pada nabinya. Tapi dia bilang cinta kepada Rasul. Nyatanya dia tetap nggak mau mengikuti sunnah Rasul, sholawat anti, ya kan ya, sholawatan nggak mau, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul nggak mau. Nah, apalagi yang sunnah-sunnah Rasul lainnya, yang ringan aja dia kerjakan, apalagi yang berat. Itu Pak, ini pendusta agama di sisi Allah. Kemudian waman lakiyani bil maut wa huwa yastahyi minni bi an tanqabidu nafsuhu min syai'in khaufan min iqabillah ta'ala lahu fihi an saitul hafadh ayil malaikata alladzina katabu a'malahu.
junubahu fadlam minallahi ta'ala alaih. Yang ketiganya, dan siapa saja yang menemuiku sebab kematiannya dan ia merasa malu kepadaku. Artinya apa? Dengan menahan nafsu dirinya dari sesuatu karena takut dia siksa Allah. Nafsunya ditahan. Nafsu birahi nafsu ditahan. Karena takut kepada Allah akan siksa Allah di dalam perbuatannya itu, maka aku akan lupakan malaikat hafazah, yakni malaikat yang akan mencatat segala perbuatannya akan dosa-dosanya sebagai karunia dari Allah Ta'ala kepadanya. Astagfirullahaladzim. Itu Pak, kalau kita malu sama Allah, kalau kita berbuat dosa, enggak, saya malu, saya sholat jalan terus, ya kan ya, sholat saya laksanakan, masa saya harus memperbuat ini, gitu ya pikiran. Enggak, saya enggak lakukan ini, saya malu sama Allah. Ada enggak dalam rasa malu sama Allah? Gitu Pak. Kalau itu terjadi pada diri kita, maka malaikat yang mencatat amal-amal itu ya, diperintahkan Allah untuk tidak mencatat perbuatannya, ya, malaikat hafazah, yakni malaikat yang mencatat segala perbuatannya akan dosa-dosanya sebagai karunia dari Allah Ta'ala kepadanya. Kan dosa gitu Pak, kalau kita dosa belum diperbuat berarti belum ada dosanya. Ada falsafahnya gitu, falsafahnya kalau kita niat mau berdosa tapi sampainya nggak jadi, belum diperbuat, nggak ada dosanya. Tapi kalau kita niat, pahala kebaikannya udah ada, udah dicatat. Kita niat, ya Allah saya akan membantu dia, besok saya punya rezeki, saya akan membantu dia, dicatat. Saya kalau urusan saya gol, dicatat. Saya akan panggil jamaah, saya akan sedekah, catat kebaikannya. Gitu. Saya kalau tanah saya laku, saya akan memberangkatkan Ustadz Sanusi umroh, dicatat. Makanya kalau janji begitu boleh. Siapa yang mau gusuran, udah niatin. Nanti kalau gusuran saya mengajak guru, buat apa? Melaksanakan umroh, nggak apa-apa. Suatu waktu. Gitu ya, Baganda ya. Pastikan dulu kasih Allah. Iya. Bagaimana dulu kalau kita jam 12 malam kan bakal menghadapi tembak. Kita dari kamar isolasi kan didampingi. Silakan kamu tobat sampai jam 12 malam. Nah jam 12 malam kita laksanakan mana? Gimana tobat kita dulu? Taubat gitu. Ya tobat. Kita yang harus itu kan taubat. Ada orang yang mau terjerat hukuman. Kamu besok pagi akan dihukum gantung, gitu kan ya, oleh raja. Nah, itu udah kita, ya Allah, hanya minta apa? Minta ketetapan iman kita, ya kan ya, kepastian kita. Taubat boleh, bertobatlah. Apa? Berarti apa? Kita apa? Minta perlindungan, berserahlah kepada yang Khalik, kepada yang kuasa, berserah diri. Kalau semuanya, ya Allah saya serahkan diri saya kepadamu, saya tawakal, saya ikhlas, saya akan menghadapi semua karena ini saya demi hak saya hadapi. Hikmahnya apa? Kalau jadi dilaksanakan kita matinya syahid, gitu kan ya. Kalau saya nggak jadi, berarti pertolongan Allah yang luar biasa, gitu. Cuma apa? Bertobat doang kita mah. Bertobat aja. Urusannya udah tawakal namanya. Itu tawakal. Dah, diwajibkan kita bertawakal. Boleh. Itu kan yang ditanyain ya. Iya. Jadi silahkan aja tawakal.
Dari Ustaz. Ya. Sekarang beberapa hari ini saudara muslim di Pakistan ya, kan karena bom waktu dalam acara sholat duhur mungkin hampir 80 lebih, pastikan karena bom tebak semuanya gitu. Nah itu kalau gitu apa itu nanti disortir dulu, bahkan kita nggak keburu mengucap tebak. Yang bagaimana? Yang di mana? Di Pakistan. Pakistan. Ya, itu yang namanya kan orang dari Talibah, yang Jawab itu. Nah itu kan ada 80 orang kan 100. Kan lagi sholat duhur, kan itu udah kena bom. Nah sekarang pasti kan rebah dah, meninggal. Nah itu kan belum sampai ucapan tobat, gimana apa disortir gimana nanti? Enggak, itu namanya syahid. Syahid. Kalau syahid nggak perlu sortiran amal ibadah. Orang yang mati syahid, makanya kita kemuliaan kita nanti bangkit dari kubur bersama para syahidin. Ya, orang-orang yang mati syahid gitu. Kita akan dibangkitkan bersama para syuhada. Gitu. Udah kemuliaan. Syuhada apa? Jamin masuk ke dalam surga para syuhada mah. Enggak ada dosa lagi jadinya. Enggak ya guru ya? Enggak. Sampai juga kayak gini nih. Iya, enak-enaknya makanya paling enak mati syahid. Paling enak mati syahid. Makanya zaman Rasulullah perempuan enggak boleh ngikut perang. Tetapi apa? Karena dia pengen enak banget laki-laki pada mati syahid, saya enggak. Ayo boleh, akhirnya dibolehkan. Ada yang bermohon, Hindun pengen mati syahid, bolehkan perang. Ya kan ya? Gitu. Kenapa? Mati syahid itu jaminannya surga. Darahnya nggak dicuci, nggak dimandikan. Itu kemuliaannya. Nah ini kematian. Ya daripada kita kematian dalam kondisi yang udah bertobat. Makanya kita ingat umur kita semuanya. Ya Allah, mulain kapan saya bertobat? Mulai ini benar saya nggak mau memperbuat ini lagi ya Allah. Gitu kan ya? Kita nangis kalau malam kita minta ya Allah terimalah taubat saya. Berikan saya kekuatan untuk melaksanakan kebaikan sebelum saya mati. Kita dikasih kesempatan untuk bertobat sekarang. Jangan nungguin ntar tua-tuaan lagi. Akhirnya aja belum sampai tua udah habis masa kita mah, baterainya udah ngedrop. Iya, kalau baterai udah ngedrop duluan, dia baterai ngedrop, nggak perlu baterai, nggak perlu HP baru, nggak pakai apa ya. Walaupun muda, kalau udah ngedrop, ya bet aja, mati. Manusia gitu. Lah kalau walaupun HP-nya udah tua tapi baterainya kuat, seger. Yang penting apa? Isi baterainya. Itu mau bahasa baterai. Lagi. Nah. Terus tinggal sedikit ya. Malaikat hafazoh ya. Ya, yang siapa saja yang menemuiku sebab mati dia dan dia merasa malu kepadaku dengan apa? Menahan malu waktu di dunia, menahan nafsu dirinya dari sesuatu karena takut kepada siksanya Allah, karena takut dari siksanya Allah di dalam perbuatannya itu, maka kata Allah, maka aku lupakan malaikat hafazah. Malaikat hafazah diberi di otaknya apa? Ingatannya dikasih error supaya apa? Tidak mencatat. Ya, tidak mencatat perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan tadi. Dia kan niatnya tadi mau masuk ke tempat itu, Pak. Rumah maksiat apa namanya? Malvinas dah. Nggak takut lah. Bukan ngaji rajin tiap malam Jumat ngaji, baca Yasin, terus saya selalu sholat Jumat, saya sholat terus, masa saya kemari-mari gitu. Malu nggak jadi, Pak.
Itu Allah apa? Melupakan malaikat hafazah untuk menulis dosa-dosa dia. Dibikin lupa. Nggak jadi tadi dosa. Nggak tertulis jadinya. Itu makanya seorang yang berdosa, yang niat berbuat dosa kemudian nggak jadi, gagal, maka tidak ada catatan ya niat dosanya itu dihapus. Kenapa? Allah errorkan malaikat hafazah untuk menulis tadi. Satu lagi dulu. Ya. Ada bacaan azab wajib wajib. Artinya saya kabur itu wajib kan itu. Iya. Seksa kubur proses ya. Itu ada. Ya, ada. Seksa kubur wajib ada di situ. Masih wajib bagi orang yang lalai, orang-orang yang berdosa, bukan orang yang ini terbebas dari siksa kubur ada. Terbebas dari siksa kubur. Apa? Matinya apa? Mati dalam belajar, mati dalam syahid, terbebas siksa kubur, nggak ada. Makanya orang pada kalau dalam cerita kubur itu, pada saat orang-orang nggak ada, tadinya mati masuk ke dalam kubur, proses ditalkinkan semuanya, mulai jejak-jejak orang udah pada meninggalkan kubur, dia dibangunin. Jenazah yang tadi itu dimasukin lagi oleh Allah ruhnya, tek, bangun dia duduk. Ya Allah, tadi aku mimpi mati. Itu kata orang Indonesia subur itu, aku mimpi mati. Ternyata alhamdulillah hidup. Tapi pada saat nengok ke bawah, lah mana pakaianku? Kenapa ini begini? Ternyata aku mati beneran. Itu dikasih mimpi. Ternyata aku mati beneran. Berteriaklah dia, manggil semua orang-orang yang terdekat. Nama emaknya, bapak, nenek, kakek, dipanggil istrinya, anak semua, panggil nggak ada nyawa. Baru datanglah pertolongan. Siapa? Seorang yang tampan, ganteng, harum, menghiburnya. Ya, menghiburnya dia. Akhirnya ditenangkan, jiwa kita ditenangkan oleh apa? Orang yang baru datang. Sabar, engkau aku temani di sini. Engkau adalah sahabatku. Aku tidak akan membiarkan engkau bahwa engkau sekarang telah menghadap Allah, telah berpindah alam. Udah mati. Siapa engkau? Akulah Al-Quran yang dulu kerap kali engkau baca dalam kondisi bacaan yang keras, dalam kondisi bacaan yang lembut, yang keras. Dimanapun engkau baca, akulah Al-Quran. Aku akan selalu berada di sampingmu. Datanglah malaikat Munkar Nakir. Ya kan ya? Munkar Nakir datang minggir. Untuk minggir. Tolong. Dia adalah saudaraku, dia adalah sahabatku, perlakukan dia, silahkan. Tapi suruh pergi, tidak, aku akan menunggui dia. Di belakang kaki dia menunggui. Al-Quran itu apa? Malaikat Munkar Nakir selesai, kembali lagi dia bereskan, dia bantu semua. Pak. Makanya baca Al-Quran yang banyak, hafalkan Al-Quran. Ya, jadi tahfidz, dikit-dikit hafalkan. Sering baca Al-Quran. Akan menjadi apa? Menjadi syafaat dalam kubur. Yang pertama-tama akan datang membantu kita adalah Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman kita dimanapun kita berada. Dikit-dikit baca Al-Quran. Dalam kesendirian baca Al-Quran, di mobil baca Al-Quran. Apa yang kita hafal, baca Al-Quran. Itu. Sebab nanti akan menjadi syafaat penolong, teman kita di sana. Paham ya Pak ya? Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Allah memberikan ilmu yang manfaat bagi kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.